rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'i. Ieu bab rek nyaritakeun tentang wara. Wara teh apik dina hukum, apik dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaran wara model kitu. Tapi samemeh ka dieu kamari keur malam Salasa aya nu kurang alus ngomong. Karena Facebook keneh wae pan sarua diralat maksudna. Nana klarifikasi naon ngaranna? Klarifikasi. Kamari kulantaran hayang seuli wae gitu ngaji. Jadi naon ngaranna na'rifan salat salah. Teu salah sih sebenarnya mah pan takbir kudu jeung niat. Jadi dina ana ngomong kieu salat teh nyaeta aqwalun wa af'alun muftatahatun bin niat sakitu unggul salah eta. Kuduna aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir. Af'alun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bis shalah. Ngaralat malam Salasa tepan kana Facebook sawa malam Salasa ge ke batur ngomong naon cek amat gitu. Salah pan al-insan mahalul hatawan wa nisyan. Jelema sifat poho. Sifat salah, sifat poho kulantaran hayang seuli wae ngajina jadi we. Salah gitu ge. Sakitu eta ngaranna. Babul wara. Qala al-faqih kata Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Mudah-mudahan Allah ridha kepada Abu Lais As-Samarqandi wa ardahu, dan Allah ridha pula kepada yang menulis ini kitab. Haddasana Muhammad bin Fadli, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Abu Ja'far an Sa'id an Qatadah. Telah menceritakan campur aduk weh ngomongna dah nya. Tuai budak Jakarta teu ngarti itu kana bahasa Sunda. Keriweuh maneh. Karunya ngaulang we maneh. Haddasana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fadli, yaitu Muhammad Al-Fadli. Muhammad Al-Fadli juga berkata Muhammad bin Ja'far. Kata Muhammad bin Ja'far mengatakan bahwa Muhammad Al-Fadli mengatakan kepada saya. Ibrahim Yusuf juga mengatakan, Muhammad bin Ja'far juga begitu, seterusnya. Dari Abu Ja'far an Sa'id an Qatadah. Dari Sa'id dari Qatadah qala. Berkata Qatadah, kana Abdullah bin Matrab, ada Abdullah bin Matrab yaqul, ketika itu Abdullah bin Matrab berkata, innaka latalqa rajulaini ahaduhuma aktsaru sauman wa sholatan wa shadaqatan. Kata Abdullah bin Ma'rab, sesungguhnya kamu bakal bertemu dengan dua laki-laki. Ahaduhuma, yang pertama laki-laki itu aktsaru sauman, yang banyak puasanya, wa sholatan, dan juga banyak sholatnya. Banyak itu bagaimana? Lain sholat dhuhurna 7 kali, tetap sekali sholat dhuhurna, sholat sunnahnya yang banyak. Wa shadaqatan, dan juga banyak sodakohnya.
Wa annal akhara afdalu minhu thawaban. Tapi yang kedua lebih utama pahalanya dari orang yang banyak puasa, yang banyak sholat, yang banyak sodako. Tapi ini malah banyak pahalanya. Qila lahu kaifa yakunu dzalika. Ya Syekh Abdullah, kok seperti itu? Bagaimana sih keadaannya? Kok bisa jadi seperti itu? Qala huwa asyadduhuma wara'an. Yang kedua banget lebih banyak waroknya. Artinya puasanya waro, sodakohnya waro, sholatnya waro. Artinya apik. Sholatna teu sakadaek huntu, tidak semau gue gitu. Gue apa gue? Kadangnya kue di lain, dan gue. Itu apa sih waro itu? Sholatnya benar-benar sholat memenuhi rukun dan syaratnya. Kebanyakan kan orang dalam membaca Fatihah dan tahiyat dan sholawatnya sidahnya banyak yang ditinggal karena sholatnya buru-buru. Hayo ngedek-dek sholatnya, cepet-cepet sholatnya. Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya kan abu Maliki yaumiddin. Ada sidahnya enggak? Enggak ada, anu sidah Maliki yaumiddin. Kan kalau sholat begitu mah lama. Kenapa? Karena setiap sidah itu li'annal harfal musyaddada harfani. Setiap huruf yang mempunyai tasdid itu 2 huruf. Berarti kalau mi ambil dulu sama mi, satu mid din, tuh satu mid dal, kedua din, gitu. Ini mah Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sidahnya pada hilang karena sholatnya cepat. Kenapa sih sholat cepat-cepat? Katanya wa yusannu ta'jilus sholat. Sunnah cepat sholat, bukan sholatnya yang disunahkan di sana. Ketika datang waktu Allahu Akbar, cepet-cepet wudu, cepet-cepet sholat. Sholatnya marek 7 jam ge kajeun aya waktuna mah. Enggak apa-apa 7 jam. Jangan mentang-mentang itu maksudnya masuk ke sholatnya yang cepat. Kalau sudah melakukan sholatnya, ya mau cepat ya silakan, asal kena aja semua rukun dan syarat sholat. Silakan kalau bisa, nggak apa-apa. Bukan saya ini mengejar masa depan seperti itu. Saya ini mengejar masa depan. Di mana sih masa depan? Mas sholat lah, itu masa depan sholat. Sholat itu adalah masa depan. Dengan duit mah masa harita. Ternyata gaji poe tanggal 1, tanggal 4 beak duitna. Masa depan kumaha? Masa depan mah sholat. Gitu. Di dunia mah orang hidup paling lama 70 tahun. Tapi di alam barzah di kuburan bisa 300 tahun. Lamaan di mana dunia jeung di alam barzah. Berarti masa depan itu dunia apa alam barzah? Alam barzah, mantap sholat, ngaji, sing bener eta karena orang punya masa depan. Salah bae, salah aja orang itu. Itu baru kuburan, belum ke alam mahsyar, belum akhirat. Masa depan masih jauh. Kumpulkan duit, menang 70 triliun, mau dibawa sih ke kuburan. Loba kan 70 triliun banyak atau 70 triliun? Banyak. Bawa nggak ke kuburan? Palingnya mau boy pamer masjid. Boyna. Subhanallah. Nah eta itu waro. Apik dalam sholat. Qala berkata juga Abu Lais As-Samarkandi, haddatsana Muhammad bin Daud, haddatsana Muhammad Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abdul Aziz bin Aban an Abi Ma'syar an Imarah annahu qala lamma tawajjaha Abdullah bin Rawaha nahwa qaryati Mu'tah. Ketika siapa Abi Ma'syar Amarah
menghadap kepada Abdullah bin Rawahah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amarah, kata Abi Mas'ud dari Amarah, Rawahah itu mau berangkat ke satu kampung yang namanya Mu'tah. Dia menghadap tawajjaha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rawahah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ausini. Kata Rawahah, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Qala innaka taqdamu ardan as-sujuda biha qalilun. Wahai Amarah, kamu mau berjalan ke satu kampung. Di kampung itu kamu akan menemukan orang yang sujud itu sedikit. Artinya yang sholat sedikit. Pastakfir minas sujudi biha. Maka perbanyaklah ketika kamu sampai ke kampung itu sujud di dalam sholat. Di dalam kampung tersebut. Qala, kata Rawahah, zidni, tambahin dong ya Rasulullah. Nggak pakai dong, enggak. Tambahin dong untukku ya Rasulullah, jangan itu aja. Qala uzkurillah fa innahu aunun laka ala ma tatlubu. Kata Rasulullah, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat kedua, zikirlah kamu kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya zikir tersebut aunun laka, bakal menolong kamu, mata tubuh, apa yang kamu inginkan. Zikir sing benar. La ilaha illallah. Hanya disukunkan, dimatikan haknya. Kenapa? Karena kalau haknya nggak mati, kita lama zikir 1000. Karena salmanten bujur para nasmanten. Bujur kita panas, bujur pantat kita akan jadi panas kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama nggak kira-kira? Lama. Makanya disukunkan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dicepetin. Itu zikir. Zikir itu akan menolong kamu, wahai Rawahah, ma tatlubu, apa yang kamu inginkan, pawali. Maka ketika Rawahah pulang dari kampung itu dan dia nurut kepada Rasulullah, dia juga banyak sujud, banyak sholat, banyak berzikir. Ternyata mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pulang, pawali, setelah beres di kampung itu, kembali lagi menghadap lagi kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, kata Amarah, sini tambahin lagi ya Rasulullah, kurang banyak gitu. Sedikit aja sudah hasil, kalau banyak ya banyak hasilnya. Kata Rasul, qala uzkurillahi ta'ala, zikirlah kamu kepada Allah, fa innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Maka sesungguhnya Allah itu adalah ganjil, maka Allah yang mencintai yang sholat witir. Asal sholat witir tara, wah dicintai Allah. Belang bentong, cinta nage belang bentong. Namun tekapangi jeung belentong. Kapal jeung belentong mah boro-boro belang bentong, nyatu jeung belentong, digoreng heula. Qala, kata Rawahah, jibni tambahin ya Rasulullah. Qala ni'ma. Qala na'am, maka la ta'zizanna in asata asran antu antahsuna wahidatan. Janganlah kamu malas, janganlah kamu kedul, janganlah kamu malas. In asata asran, ketika kamu berbuat kejelekan 10, ikuti dengan kebaikan 1. Bukan berarti itu diperbolehkan. Harusnya manusia itu berbuat baik. Kenapa Rasul mengatakan itu? Karena al-insan mahalul khata wanisyan. Orang mau berbuat baik memang ada semangat mau berbuat baik. Gak ada, tapi kalau mau berbuat kejelekan larangan Allah, semangat gak? Semangat. Benar sebabna setan merah etan aya hareupeun urang bolotot tinu batur.
cokot ke orang, goreng lain, goreng arek sholat, antar dulu, duitnya juga belum habis, boleh nemu tadi. Subhanallah. Jadi intinya apa? Jangan malas berbuat kebaikan. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah berkata kepada Syekh Abul Lais As-Samarqandi, Abdul Wahhab bin Muhammad bi isnadihi an Anas, dengan sanad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, taqabbalu ilayya sittan ataqabbala lakumul jannah idza hadastum. Kata Rasul, taqabbalu ilayya sittan, aku akan memberikan kepada kamu 6. Ataqabbalu lakum, ketika kamu menerima yang aku berikan 6 perkara, artinya dilaksanakan. Ataqabbalu lakum, aku menjamin kau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah kepada siapa tuh? Kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik juga mengatakan terdengar oleh Abdul Wahhab bin Muhammad. Nah itu. Apa sih yang 6? Dijamin oleh Rasul bakal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru masa depan. Surganya Allah. Idza hadastum fala takdzibu, ketika kamu berbicara jangan berbohong. Wa idza wa'adatum 2, ketika kamu berjanji fala takhlifu, jangan kau ingkari janji itu. Ingkar janji, mengatakan sehidup semati, ketika mati satu, yang satu enggak ikut, berarti ingkar janji. Gitu. Wa idza tumintum fala takhunu, dan ketika kamu menerima amanah daripada orang lain, janganlah kau khianat. Sampaikan amanah tersebut bulat, ulah jadi gepeng, tadi 6 bulan jadi gepeng. Tadi nanti itu 10 juta, datangan 7 juta, berarti gepeng kata. Wa ghaddu absarakum, naon eta? Ghaddu peuremkeun mata marane kemeh, naon bahasa Indonesia peurem poho deui. Mermin, pejamkan. Kudu poho tadi itu pada jelema mah. Padahal nyaho aing teh eta kan. Kuatun poho ieu aya setan digana ngaganggu kana otak. Wa ghaddu absarakum, pejamkan mata kamu kalian. Artinya pejamkan dari apa? Dari maksiat kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat wanita, ping-pingna kelihatan, pahanya kelihatan, teteknya kelihatan sapotong-sapotong. Upon mulai buka kabeh, iya buka kabeh main lagi. Sapotong-sapotong, pejamkan mata, jangan dilihat. Kalau melihat, astagfirullah, sambil melotot, tapi istighfar. Ya kalau nggak melotot, ditajong ya lumpang. Wa fadhu furujakum, dan jagalah farjimu. Ulah cenah aprak-aprakan. Naon farji teh lamun laki kontol, lamun awe heuncet eta farji. Atuh pan bisi kenaon farji, bingung manusia. Apa sih farji? Nanyakeun deui. Tapi itu jakeun tadi teh eta. Si Asbek jeung si Asbok. Nomor berapa? Itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 5, wa kufu aydiyakum wa arjulakum anil haram. Itu nomor 6 kali ya itu. Wa kufu aydiyakum wa arjulakum anil haram. Dan kekanglah atau tahanlah tangan kamu kalian dan kaki kamu kalian anil haram, dari perkara yang haram. Arek nyabak susu awet haram sia. Cekelan ka dieu tah cek nu kiri gitu. Maksudnya pemajikan batur. Terus arek nyokot barang batur, teu meunang. Enggak boleh lagi. Kekang.
tangan kamu kalian, wa arjulakum dari perkara yang haram. Kata Rasul, tadkhulu jannata rabbikum, pasti kamu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan masa depan. Masa depan itu sok aya ulama santri dak masa depanan santri mah. Kunang gitu, pagawean kan diupan kapler. Diupan teu pake bangku ieu nya gitu. Padahal eta ge na kursi ge tetep kapler nu diupan mana sarua bae nya. Ini gepeng-gepeng. Kacau. Wa anil Hasan an Imran bin Ibnu Husain radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Hasan bin Imran bin Husain, Rasul mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala abdi addi maftaraftu alaika takun min a'badin nas. Cek Allah, kata Rasul, berarti hadis qudsi, abdi wahai hamba-hambaku, addi maftaratu, lakukan apa yang telah aku pardukan alaika kepadamu, takun min a'badin nas, maka kamu termasuk banyak-banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantahi amma nahaituka, dan jauhilah apa yang aku larang, anhu dari perkara yang aku larang. Takun min awra'in nas, maka kamu akan jadi yang paling warok-waroknya manusia. Waqna bima razaqtuka, takun min agnan nas. Qanaat atau merasa puas, qanaat itu merasa puaslah kamu bima razaqtuka, dengan rizki yang aku berikan kepadamu. Menang sapoe dapat uang sehari usaha 10.000, alhamdulillah menang 10.000, daripada batur teu menang 1.000 acan. Ulah jangan melihat ke atas atuh. Kumaha gimana alhamdulillahnya saya teman saya dapat 100.000. Itu lihat ke atas namanya. Lihat mah ke bawah, lihat ke atas bisa terjun ke jurang nanti. Takun min agnan nas, maka kamu akan jadi paling kayanya manusia di alam dunia, karena merasa puas yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Maka orang tersebut itulah paling kaya di dunia ini. Orang masalahan, kita masalah orang yang banyak uang itu kaya. Kata siapa? Pusing, gak kaya dia. Mau tidur aja susah, mikirin harta. Pusing, banyak dunia itu bukannya senang, bukannya kaya. Min agnan nas. An Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu annahu qala, kata Fudail bin Iyad mengatakan, khamsun min alamatis sa'adah, ada 5 tanda-tanda manusia yang akan bahagia dunia dan akhirat. 5 tandanya. Itu tidak bisa dipandang oleh orang lain. Tandanya dipandang atau dirasakan oleh sendiri saja. Yang pertama apa? Al-yaqinu fil qalbi. Hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya keyakinan ada. Itu kan tidak bisa dilihat oleh orang. Keyakinan kita terhadap Allah, kalaupun mulut kita sejuta ngomong yakin, itu belum tentu orang dalam hatinya yakin kepada Allah. Kenapa? Jatahnya kalau dia mendapatkan sesuatu haram jadah. Titajong sukunan jadah yang titajong. Berarti itu yakin ke Allah. Sebab yakinnya karena haram jadah. Harusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni bi musibati wa aqibni khairan minha. Eta yang harus dibaca.
Yang kedua, wal wara fiddin, wara dalam melaksanakan agama, artinya beribadah kepada Allah. Wazuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia. Zuhud itu termasuk juga orang yang menerima apa adanya. Dia mencari dunia, tidak menghabiskan waktu beribadah kepada Allah, itulah orang yang juhud. Tapi ketika dia tanggung padahal panggilan Allah sudah datang, dia masih tanggung di pekerjaan. Wah, lamun terus paeh ribu eta. Gitu. Lamun terus paeh, gawe terus, nyupir terus, can salat can naon geus tabrakan. Paeh we. Wah, rugi itu. Maka wazudu fid dunya. 2, 3 ya. Wal haya'u fil ainaini, harus malu matamu. Jadi kalau mata kita harus malu, jangan melotot terus ke depan, tungkul. Ngali hareupeun urang. Di depan kita ada batu enggak? Kalau ada batu jangan ditendang. Kata mata, jangan ditendang tuh batu. Kakimu nanti sakit. Mata yang ngomong cuma enggak kedengaran aja. Yang kelima, wal khasyatu fil badan. Harus takut dengan badanmu, anggota badanmu, takut untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa khamsun min alamati syaqawah, dan 5 tanda-tanda orang yang celaka. 1, al qaswatu fil qalbi, hatinya keras, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Wa qaswatul jumudul ain qaswatul qalbi, wa qaswatul qalbi kasratul dzunub. Mata tidak mau pernah menangis keluarin air mata, itu tandanya orang hatinya keras. Dan kalau tandanya hatinya orang keras, itu orang banyak dosanya, banyakkan istighfar. Itu yang pertama. Wal jumudu bil ainaini, dan matanya tidak mau air matanya. Kalau matanya keluar orang takut entar. Bukan disangka manusia, disangkanya juri kamang. Wal jumudu bil ainaini. 2. Yang ketiga, wakilatul ajmul ain, keluar air mata. Bukan keluar, susah keluar air mata. Jumun itu susah, keras. Susah keluar air mata. Orang mah sudah mengatakan neraka ini begini. Wah, ceritakan sejarah dan sebagainya. Orang mau pada nangis, mana-mana seselian. Kita jumudul ain. Wakilatul haya warraghbah fid dunya. 1, 2, ketiga, killatul haya. Orang celaka itu sedikit malunya, banyaknya enggak malu. Warraghbah fid dunya. Yang keempat adalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, tandanya apa? Orang sudah sholat, dia belum sholat, masih mencari dunia. Itu berarti cinta ke dunia. Sebab harapan masa depan dia mah dunianya banyak. Nanti ketika pensiun udah tenang, boro-boro kalah setruk. Pensiun kalah setruk. Udah pensiun jadi setruk. Wah, lain senang. Sebab duniana dicintai pun tidak mau mencintai dunianya kepada orang tersebut. Tapi ketika kita zuhud kepada Allah, maka dunia akan mengejar-ngejar kita. Jangan gak lari terus. Kalau lari, ya kita dapat oleh dunia, tertipulah oleh dunia. Karena ketika kita banyak dunia, maka hati jadi pusing. Yang kelima, tulul amal. Orang itu adalah tulul amal. Yang tulul amal seperti apa? Orang tidak punya pekerjaan, pengen punya rumah. Itu tulul amal. Ini kerjaannya kan hanya pemulung aqua, pemulung, pengen punya rumah. Itu bukan tulul amal, dia sedang berjuang untuk bikin rumah. Walaupun yang dipungut adalah bekas aqua. Itu sedang berjuang. Karena Allah akan melihat perjuangan kita, bukan melihat hasil daripada usaha perjuangan itu. Perjuangan yang dinilai oleh Allah. Terkadang ketika dia memungut aqua, dalamnya ada inten 2. Ya udahlah jadi orang kaya. Kan begitu.
Inten dari mana? Nggak mungkin orang menaruh inten di situ. Itu pemberian dari malaikat. Gitu. Kayak gue sebarkan kan waktu lobaan, untungnya miskin keneh jadinya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna nad'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an taqa'a bis syubhah aw fil haram. Kata Sayyidina Umar, aku meninggalkan dari 10 barang yang halal, 9 aku tinggalkan. Kunna nadu, kami meninggalkan 9 dari 10 barang yang halal. 10 barang yang halal. Bala-bala halal, comro halal, pucang halal, molen lain molen teragi ngaduk, molen pisang goreng halal. Terus apalagi? Pisang goreng lain molen, pisang goreng molen lain pisang goreng naon deui kulub sampel kulub hui tahu atau gehu buras geus sakitu 10 ulang pakai lebet segala mungkin bisa jadi batu kamis telas. Ini ditinggalkan oleh Sayyidina Umar 9, cuma yang dimakan 1 gitu. Kenapa? Karena aku takut yang 9 itu, bahkan yang 10, takut perkara yang subhat. Subhat bae Sayyidina Umar geus model gitu. Zaman kiwari, zaman sekarang orang itu kebanyakan makanan itu bisa jadi subhat. Tapi kita yakin kalau halal kita makan aja udah. Barangnya halal tapi boleh nyolong, ya haram. Itu mah. Awbil harami, atau takut kepada perkara yang haram. Ditinggalkan dari 10 perkara yang halal, tinggalkan 9 yang diambil 1. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu nahwu kata. Jadi begitu pula Abdullah bin Mas'ud berkata seperti Sayyidina Umar. Sangatlah zuhud kepada dunia orang-orang dahulu. Kalau orang zaman sekarang temai kulengan kantongan, temai na kantong harap kantong tuh tukang. Loba keneh mawa kantong kerek. Pilu teuing neangan ka karung. Tah pagawean. Subhanallah. Wa qala ba'dul hukama wallahu a'lam bissawab.